nomor 21 tahun 2010 pasal 5, di mana tugas pokok tersebut ada 2, yaitu pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan. Pengawasan ini mengawas dari 8 standar, nanti ada di uraiannya. Izin Pak Arifin, share screen-nya sudah ini. Sudah bisa Pak? Oh iya, siap. Ya, coba. Siap. Bisa ya? Ya. Udah bisa kan? Ya, siap. Nah, siap. Ya. Nah, mantap. Tugas pokok pengawas muncul, tadi ya. saya sampaikan, ya. Pengawas madrasah dan pengawas PAI karena jadi dengan Kemenak. 2 kepengawasan, yaitu pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Untuk pengawasan akademik itu 8 standar dan 4 standar dan manajerial 4 standar di keseluruhan 8 standar pendidikan yang menjadi objek pengawasan dari pengawas madrasah dan PAI. Asalnya pengawas PAI hanya 4 standar, yaitu pengelolaan, kemudian kelulusan, kurikulum, dan pengelolaan pembelajaran. Sedangkan yang lainnya manajerial untuk surat edaran dari Kemenak Pusat, pengawas PAI juga mendapatkan manajerial. Jadi sama kedudukannya dengan pengawas madrasah. Tapi belum turun PMA-nya, masih dalam surat edaran. Selanjutnya, tugas pengawas meliputi masih dalam kategori pokok, ya, tugas pokok pengawas masih dalam Permen-PAN RP nomor 21 tahun 2010 pasal 5. Tadi tugas pokoknya, sekarang rinciannya, yaitu menyusun program pengawasan, melaksanakan pembinaan, memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, menilai, membimbing dan melatih profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan tugas kepengawasan di daerah khusus jika diberi tugas untuk mengawas di daerah khusus. Tugas-tugas ini menjadi satu kesatuan yang harus dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring, evaluasi, dan laporan. Maka sudah dimaktub di dalam Permen-PAN RB nomor 21 tahun 2010 pasal 5, sehingga karena sudah paten maka tidak ada yang berkurang dari ketujuh tugas pokok ini. Semuanya harus seksama terlaksana. Selanjutnya, rincian tugas pengawas. Kami membagi rincian berdasarkan jabatan. Ada jabatan pengawas sekolah muda, kemudian jabatan pengawas sekolah madya, dan jabatan pengawas sekolah utama. Di mana jabatan pengawas sekolah muda yaitu untuk golongan 3C, jabatan penata, dan 3D untuk penata tingkat 1. Di mana rinciannya adalah menyusun program pengawasan. Seperti biasa harus ada perencanaan apa yang harus dilakukan dalam kerja sebagai pengawas. Aksinya berikutnya, melaksanakan pembinaan guru. Guru dibina, diberi pembelajaran, diberi pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar, cara pembelajaran yang baik, apalagi saat ini masuk ke musim dibina oleh pengawas sehingga bisa mengikuti pembelajaran tadi. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian. Jadi untuk pengawas sekolah muda itu
yang 3C dan 3D lebih ke akademik, ya, di mana yang diawasi adalah, yang dilakukan pemantauan adalah hanya standar isi, proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar penilaian. Melaksanakan penilaian kinerja guru dinilai dengan format khusus yang sudah dimiliki oleh para pengawas. Nilai sebagai dokumen tentang pengembangan dan kemajuan apakah berkembang atau vakum atau tidak berkembang sama sekali, sesuai dengan standar skala tertentu. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada skala. Ya, melaksanakan evaluasi, menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program pengawasan ini untuk mengevaluasi, mengkaji apakah pengawasan itu sudah sesuai dengan standar, apakah sesuai dengan teori dari pengawasan. Ini merupakan feedback bagi pengawas itu sendiri untuk mengembangkan pengawasan tersebut. Mohon maaf, ada yang presentasi lagi di off timut siapa itu? Kencang sekali Mas. Mohon maaf. Iya. Ya, selanjutnya menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di kelompok kerja guru, DSD, MGMP, dan seterusnya, di mana pengawas juga harus membina kelompok-kelompok tersebut bekerja sama dalam membimbing dan melatih guru supaya lebih profesional, supaya berkembang dalam kompetensi gurunya, ya, berkembang dari pedagogiknya, berkembang dari kepribadiannya, berkembang dari sosialnya dan profesionalnya. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Kalau tadi bekerja sama dengan KKG MGP, juga membina KKG MGP. Sekarang khusus langsung ke profesional guru, di mana guru harus lebih profesional melalui pembimbingan dan pelatihan tersebut. Kemudian mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Hasil bimbingan itu seperti apa? Dievaluasi, kaji kembali apakah ada peningkatan atau apakah justru ada kekurangan. Maka evaluasi ini adalah bermanfaat untuk mengembangkan diri dan tentunya juga bisa dikembangkan kepada guru itu. Orang beli tuh, Jay. Selanjutnya, rincian tugas pengawas jabatan pengawas sekolah madya itu untuk pengawas golongan jabatan pembina 4A, golongan pembina TKA 4B, dan pembina utama 4C. Ya. Tugasnya apa? Menyusun program kepengawasan sama dengan rincian jabatan sekolah muda. Seperti ini merupakan hal yang standar harus dilaksanakan. Pengawas harus punya program. Kalau tidak punya program berarti tidak punya pijakan untuk melakukan kepengawasan. Harus. Kemudian melaksanakan pembimbingan guru atau kepala sekolah. Jadi untuk golongan 4 yaitu pengawas sekolah madya, pengawas madrasah madya ya kita, dan pengawas PAI madya. Istilah saya begitu. Tidak hanya guru yang dibina, tapi juga kepala sekolah karena menyangkut kepada standar, 8 standar, di mana tercantum dalam poin berikutnya itu memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelola, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 8 standar harus dipantau, disupervisi, dimonitoring, dinilai, dievaluasi. Itu yang sudah jabatan pengawas sekolah madya, golongan 4A, 4B, dan 4C. Melaksanakan penilaian kinerja guru atau kepala sekolah. Jadi ditambah kepala sekolah, pengembangan dari jabatan pengawas madya. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan sekolah binaan. Ya, selain guru,
juga sekolah keseluruhan 8 standar. Untuk sekolah lebih kepada pembiayaan, tenaga pendidikan, pengelolaan, dan ya tenaga pendidik dan sarana dan prasarana. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Nah, jadi sama seperti pengawas sekolah madya ditambah dengan kepala sekolah. Membimbing pembimbingan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah dan sistem informasi dan manajerial. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Membimbing pengawas sekolah muda dan melaksanakan tugas pokok. Nah, jadi apa bedanya pengawas sekolah madya dengan pengawas sekolah muda? Yaitu masukin ke Bapak belum masuk kelompok. Muda itu lebih khusus hanya ke 4 standar, jadi hanya guru. Sedangkan untuk pembina, untuk golongan 4A, 4B, dan 4C itu pengawas sekolah madya dengan kepala sekolahnya dan mencakup 8 standar di akademik dan manajerial. Selanjutnya, rincian tugas pengawas jabatan pengawas sekolah utama untuk golongan 4D dan 4E, pembina utama 4D dan pembina utama madya 4D dan pembina utama 4E. Apa saja? Menyusun program kepengawasan. Standar ini harus, ya, kalau tidak maka belum 100% menjadi pengawas. Melaksanakan pemilihan guru dan kepala sekolah sama. Memantau pelaksanaan standar isi sama. Ini. Kemudian melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pengawasan pada sekolah, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten dan provinsi. Apa bedanya dengan sekolah madya, pengawas madya dan pengawas utama itu lebih meningkat. Juga mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak hanya di satuan sekolah, tapi juga di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, menyusun program pembinaan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Tapi juga tidak cukup kepala sekolah KKGM, BMP, tapi juga dengan KKS dan MKKS lebih luas. KKS itu kelompok kerja sekolah dan MKKS kelompok kerja kepala sekolah. Dan sejenisnya itu lebih meluas, tidak hanya di satu satuan pendidikan, tapi juga meluas di kota dan kabupatennya. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Dan kepala sekolah ya belum sama, ya, melaksanakan pelatihan dan kepala sekolahnya. Kemudian melaksanakan pembimbingan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah dan sistem informasi dan manajemen. Ini hampir sama dengan untuk pengawas madya. Kemudian mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok. Ini tugas tambahan untuk pengawas sekolah utama, ya, itu untuk 4D dan 4B dia membimbing tidak hanya kepala sekolah, juga pengawas yang masih berada di jabatan pengawas muda dan pengawas madya untuk golongan 4D dan 4E. Kemudian terakhir, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan. Ya, kepala sekolah dan guru dibina untuk membuat PTS ya untuk sekolah dan PPK untuk guru dan PPKP untuk pengawas. Dan terakhir adalah terima kasih atur nuhun atas setelah mendengar presentasi kami. Itulah hasil yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang. Sekian dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2, ya. Iya. Baik. Sekarang baju kelompok berapa? 4 ya?
Empat ya. Ya, mangga silakan. Stop dulu. Pak. Kelompok 4 mangga. Cek sound ada suaranya Pak? Ada. Ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mencoba menampilkan hasil diskusi tentang tugas, pokok, dan fungsi dari pengawas sekolah atau madrasah. Bentar, Pak. Ada Pak di share screen-nya? Ada. Baik. Ada. Tugas pokok dan fungsi bagi pengawas disajikan oleh kelompok 4, angkatan 2. Kami ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri Anwar Riyati dari pengawas Kemenag Kabupaten Sukabumi. Kemudian Pak Ahmad, Pak Asep Tauhid, Elit Saipudin, dan Pak Rohili. Kebetulan Pak Elit dari tadi nggak bisa masuk ke Zoom karena terpental terus, Bu. Mohon dimaklumi, mudah-mudahan beliau bisa masuk di sesi selanjutnya mungkin. Iya, nanti ditunggu terus Pak, tenang saja, ya, ditunggu seterusnya ya. Baik. Ya, silakan. Dalam materi ini yang akan disampaikan adalah sebetulnya tadi sudah lengkap oleh Pak Rifki. Jadi kami juga kebingungan apa yang mau ditampilkan begitu. Tapi insya Allah mungkin hanya menambahkan, karena sistemnya kan kita share dan hanya menampilkan apa yang didiskusikan Pak begitu. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab pengawas, kalau secara detail tadi sudah disampaikan juga, pengawas itu ada 2, yaitu pengawasan manajerial dan pengawasan akademik. Di mana di manajerial itu di dalamnya ada pembinaan, ada pemantauan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan. Sedangkan pada pengawasan akademik, di dalamnya juga ada pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan. Nanti yang dipertegasnya dalam fungsinya, Pak, dipertegasnya. Fungsi pengawas itu di hasil dirangkum itu ada 6. Pertama, penyusunan program pengawasan, betul ya Pak Diki ya tadi ya. Kemudian yang kedua, pembinaan dan pengembangan madrasah. Ketiga, pembinaan dan pembimbingan. Keempat, pemantauan penerapan SNP. Kelima, penilaian. Keenam, pelaporan. Nah, nanti dalam posisinya nanti disesuaikan dengan ada yang pengawas sekolah muda, madya, atau utama begitu Pak. Selanjutnya, dalam jabatan fungsional pengawas, dasar hukumnya adalah berdasarkan Permenag PAN dan RB nomor 21 tahun 2010. Kemudian ada peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 013 PB 2011 dan nomor 6 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaannya yang termuat dalam petunjuk teknis Permendikbud nomor 143 tahun 2014. Itu yang terbaru, tapi masih ada juga yang paling terbaru lagi, yaitu dalam Permen PAN RB nomor 21 2010 pada JO-nya itu 14 2016. Itu yang terbarunya. Tapi pada intinya, pengawas itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menyesuaikan dengan dimensi kompetensi pengawas. Yaitu ada kompetensi kepribadiannya, sosialnya, manajerial, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan litbang atau penelitian. Jadi dari tupoksi tadi itu disesuaikan dengan dimensi kompetensi pengawas yang telah kita ketahui bersama. Kemudian kegiatan pengawasan akademik dan manajerial saya rangkum dalam sebuah bagan seperti ini. Cuman nanti untuk penjelasannya insya Allah akan saya bagikan slide-nya kepada peserta di grup WA supaya lebih jelas, karena ini waktunya kan hanya singkat, cuma 15 menit saja. Selanjutnya, dalam rincian kegiatannya juga tadi betul tidak usah dibacakan, cuman hanya lebih ke butir kegiatannya. Contohnya pelaksanaan program, melaksanakan penilaian kinerja guru. Nah, nanti gurunya itu dapat poinnya berapa nanti lebih dijelaskan di sini, Pak. Pengawas sekolah muda, ada madya, dan
ada yang utama. Kemudian selanjutnya saya akan lebih detail kepada permasalahan tentang di PMA terbaru, Pak, bahwa peran pengawas tadi kan tugas, fungsi, sekarang perannya, bahwa PMA nomor 2 tahun 2012 di situ satu memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan dan atau pembelajaran kepada kepala madrasah dan kepala kantor Kementerian Agama atau kepala kanwil. Yang kedua, memantau dan menilai kinerja kepala madrasah serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga pendidikan di madrasah binaannya. Yang keempat, memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan kepala madrasah serta guru kepada kepala kantor Kementerian Agama. Itu sesuai PMA yang terbaru, Pak. Tidak berdasarkan tadi, yang tadi kan Permen Pan RB 21 tahun 2010 ini uraian dari peran pengawas sesuai PMA nomor 2 tahun 2012. Yang pertama, Pak, pedoman kerja pengawas itu, tugas pengawas madrasah meliputi pemantauan, pembinaan, penilaian. Untuk pelaksanaan tugasnya perlu satu tadi, program kerja dan instrumen kerja. Yang selanjutnya, sebagai bukti pelaksanaan kerja, perlu adanya pelaporan kinerja, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut. Pengawas harus tahu berbagi informasi lebih dahulu, karena pengawas harus berbagi dan share informasi. Tips kenyamanan kerjanya, kuasai tugas dan fungsi, miliki program kerja, dan pahami regulasi. Dan yang terakhir, terima kasih, itu yang dapat disampaikan dari PKP Angkatan 2 Kelompok 4. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut kelompok 5, Bu. Oke, padat singkat ya Pak Anwar. Terima kasih. Silakan kelompok 5. Kelompok berapa? 5 dulu. 5. Iya, kelompok 5 silakan. Kelompok 5 silakan. Kelompok 5. Kita dikurangin kolaknya ke gerak. Silakan kelompok 5. Ada? Gimana, udah muncul? Kelompok 5. Ya, iya. Oh iya, siap. Belum muncul, Bu. Nah, sip. Bu Kulsum ya? Ya, siap, Bu Kulsum. Berbeda dengan yang lain. Enggak masalah. Tenang, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Bu Kulsum, kemudian Bu Is Setiawati, Pak Didin Setiawan, Pak Dimyati, dan Bu Ina. Di sini saya akan menyampaikan bahwa pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Adapun rincian tugas pengawas sesuai dengan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010 sesuai dengan bab 7 pasal 14. Adapun rincian kegiatan pengawas sekolah sesuai dengan jenjang jabatan. Ada pengawas muda, pengawas madya, ya, dan pengawas utama. Adapun untuk pengawas muda itu termasuk kepada yang golongan 3, dan yang pengawas sekolah madya golongan 4A dan B. Kemudian utama itu adalah C dan selanjutnya gitu. Adapun rincian pengawas muda, yang pertama menyusun program pengawasan. Yang kedua, melakukan pembinaan guru. Yang ketiga, membantu pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian. 4. Melaksanakan penilaian kinerja guru. 5. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. 6. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG, MGMP, MGP, dan sejenisnya.
Kemudian 7, laksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Ke-8, mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Itu tugas pengawas muda, ya, rincian tugas pengawas muda. Kemudian sekarang rincian pengawas sekolah madya. Yang pertama, menyusun program pengawasan. Kedua, melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Jadi mungkin yang ketiganya memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sengaja di sini saya kasih tanda warna, ya. Di situ menyatakan bahwa di situ adalah yang berbeda dengan pengawas muda. Kemudian yang keempatnya, melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Nah, di sini kalau untuk yang golongan 3 atau pengawas muda, mungkin hanya penilaian kinerja guru saja, tetapi untuk yang pengawas madya ada penilaian kinerja kepala sekolah. 5. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. Ke-6, menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah di KKG, MGMP, MGP, dan atau K3S atau MKKS dan sejenisnya. Kemudian yang ke-7, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. 8. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan kepada sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah dan sistem informasi dan manajemen. 9. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. 10. Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok. Kemudian untuk rincian tugas pengawas sekolah utama. Yang pertama, menyusun program pengawasan. Kedua, melaksanakan pembimbingan guru dan atau kepala sekolah. 3. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian yang keempat, melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Yang kelima, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. 6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. Jadi ini yang berbedanya, ya, dengan golongan untuk pengawas muda dan madya. Jadi bisa melaksanakan evaluasi tingkat kabupaten atau provinsi. Kemudian yang ketujuhnya, menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah di KKG, MGMP, MGP, dan atau KKS atau MKKS dan sejenisnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelompok 3, Bu. Terima kasih Ibu Kulsum dari kelompok 5. Sekarang kelompok berapa? 3? 3 langsung. Silakan, kelompok 3 langsung. Ya, dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya mewakili dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota, ya. Ya. Insyaallah ini akan saya share screen. Muncul Pak screen-nya, Pak? Ibu muncul nggak? Belum.
Belum. Oh, belum. Udah, Bu? Belum? Ya, Sudah kelihatan, Pak? belum. Oh, belum? Kenapa belum? Ya. Baru kelihatan gantengnya. Bisa ya. Bapak klik share aja. Di bawah ada share. Ada share, klik. Oh iya. Juga baru muncul. Share Gila. screen. Nah, itu sih. Tos, Siap. tampil. Tos, saya. Ya, bagus. Iya. Nah, ganteng Pak Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya, terima kasih juga atas masukan-masukannya dalam bisa men-share screen ini. Rekan-rekan semua yang saya hormati, izinkan kami menjelaskan, menyampaikan apa yang menjadi tugas diskusi kita pada siang hari ini, yaitu tentang tugas fungsi pengawas. Ya. Untuk membahas tentang tugas dan fungsi pengawas ini, yang pertama mungkin kami mendefinisikan dulu tentang apa yang disebut dengan perbedaan dari pengawas dan pengawasan. Nah ini, supaya kita lebih jelas bahwa pengawas itu sebagaimana tertuang dalam PMA nomor 2 tahun 2012, juga dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2007, bahwa pengawas adalah guru PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah. Pengawas. Sedangkan pengawasan, di sini ada pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Nah, ini tertuang dalam Permen Pan RB nomor 21 Halo. Loh, kenapa ini? Terlempar. Mungkin. Enggak. Ini share screen-nya. Hah? Kelompok 1 udah belum? Nah. Oh iya, kayaknya sinyal. Masih ada itunya share. Ada gangguan. Saya juga baru muncul. Pak Dadan. Sinyal. Pak Dadan. Sinyal Pak Isal kayaknya. Oh, kasihan. Pak Dadan, Pak Faisal saya baru masuk nih. Kelompok 1 udah belum? Ini juga gangguan sinyal saya. Oke. Belum, baru. Halo Pak Dadan. 3, 4, iya. Mana dia Pak Dadan? Kelompok. Maaf Pak, terlempar nih saya. Saranang dilemparnya. Iya. Masuk lagi Pak Dadan. Aja, Pak. Saya kesini lagi ya. Iya, enggak apa-apa diulang. Kembali rekan-rekan saya, mohon maaf tadi terlempar. Jadi regulasi tentang pengawas ini yaitu dari tadi yang terakhir itu PP 19 tahun 2005 Tata Nasional yang setelah diubah dengan PP 32 tahun 2015. Nah ini. Yeah. Untuk selanjutnya masih regulasi tentang pengawas juga yang terbaru ini PMA nomor 2 tahun 2012 yaitu yang sebagai tadi diubah dengan PMA nomor 31 tahun 2013 tentang pengembangan bahasa dan PAI, juga Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010. Sinova. Juga diubah dengan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2016. Yang bisa ngeprint ke? Terkait dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab pengawas, sebenarnya semuanya sudah tercantum dalam regulasi-regulasi tersebut. Ini mungkin hanya merinci. Kalaupun tidak lengkap nanti mohon di ini kan kritisi. Tugas pengawas ini yang pertama adalah melakukan pengawasan manajerial, yang mana yaitu pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan. Pengawasan manajer itu sendiri adalah kegiatan membantu kepala madrasah dan tenaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan. Yang kedua, tugas pengawas itu adalah melakukan pengawasan akademik. Nah, kegiatan pengawasan akademik adalah kegiatan membantu guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran.
melalui apa? Pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pelatihan. Cukup ya? Pasportnya buat cari mana? Sekarang fungsi pengawas. Nah, yang tadi tugasnya dan fungsinya tadi sudah dikemukakan dalam definisi juga sudah ada. Fungsi pengawas itu dari mulai penyusunan program, terus juga pembinaan dan pengembangan madrasah, pembinaan dan pengembangan profesi guru, pemantauan 8 standar, penilaian kinerja guru, dan yang terakhir adalah melakukan pelaporan. Artinya pelaporan kegiatan. Nah, ini tanggung jawabnya apa? Pengawas adalah bertanggung jawab dalam kegiatan perencanaan, proses, dan hasil pembelajaran yang ada pada madrasah. Nah, itu mungkin kualifikasi dan sebagainya, rekan-rekan semua. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ya, terima kelompok kasih 1. Pak Dadan. Lanjut kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, oke. Silakan, siapa kelompok 1? Pak Lukman, ayah, mangga ayah. Oh, ayah. Pak Lukman, Ayah. Silakan. Pak Lukman dari Sukabumi ya? Ya, ayah. Ya, silakan. Ini di cross Pak Dadan. Nah, sudah. Sip. Mana Pak Urip itu ayah? Bentar Pak. Sudah ada belum? Oh, ini Pak Lukman. Sorry, maaf Pak ayah. Mangga. Ya, sudah ada. Halo? Langsung Pak Lukman, mangga. Wah. Iya kemana? Sedang membetulkan itu perawatan. Terus? Terus? Nah. Halo. Ada ya, ada. Please. Mantap. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita bandingkan Ibu dan Bapak sekalian mengenai tugas ini hampir ada kemirifan antara satu dan berikutnya sehingga kami kelompok 1 kebingungan karena untuk menghindari pengulangan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, mohon maaf kalau ada kesamaan dengan kelompok yang lain karena memang kita dalam satu bahan gitu. Ibu dan Bapak sekalian, ini sedikit saya akan memberikan atau memaparkan tentang tugas daripada pengawas. Kami tidak membahas tentang regulasi karena tadi sudah cukup oleh kawan-kawan kita dari kelompok lain. Di antara tugas pengawas, di antaranya menyusun program kepengawasan, melaksanakan program kepengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawas, membimbing dan melatih profesional guru, kemudian meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan jalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang ketiganya itu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai, agama, dan etika, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pengawas itu bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Memilih dan menentukan metode kerja guru dan sekolah, kemudian ada lagi tugasnya menilai kinerja guru dan kepala sekolah, dan menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Halo? Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Saya mengira tidak ada yang memantau gitu. Jadi ayah ini luar biasa. Ayo di Pentrongan. Baik Ibu Bapak sekalian. Kita sambil guru-guru ini menghilangkan rasa haus kita. Ibu Bapak sekalian, tadi saya sedikit mengulas tentang etika pengawas dan ini juga menjadi pedoman dalam berperilaku. Ini yang paling penting, etika. Jadi kalau kita melihat dari perkataan orang alim itu adab atau etika itu lebih di atas dibandingkan ilmu dan pengetahuan. Seorang pengawas harus memiliki etika
dan ini harus menjadi pedoman dalam berperilaku. Satu, berhubungan atau berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia atau inherent in human nature yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia. Nah, etika-etika yang diperlukan atau yang harus melekat pada pengawas diantaranya senantiasa berlandaskan iman dan takwa serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian merasa bangga dalam mengemban tugas sebagai pengawas. Jadi dengan rasa bangga itulah insya Allah kita akan melaksanakan tugas dengan senang dan menyenangkan. Kemudian memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas. Kemudian yang keempat, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pengawas. Berikutnya yaitu menjunjung tinggi disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas profesional pengawas, dan mampu menampilkan keberadaan dirinya sebagai supervisor profesional dan tokoh yang diteladani. Sigap dan terampil dalam menanggapi dan membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi stakeholder sekolah binaannya. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi baik terhadap stakeholder sekolah binaannya dan terhadap koleganya. Itu barangkali Ibu Bapak sekalian, ini kalau dibahas itu pasti akan memakan waktu. Ibu Bapak nanti sebagai tugas kelompok nanti akan saya upload saja. Hanya itu Pak Faisal, Ketua Kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Selanjutnya Pak. kelompok 6, 7, 8 ini belum daftar. Ya. Oke, kelompok 8 siap. Oke, Ya, kelompok langsung, 8 dulu. 8. Ya, silakan kelompok 8. Siapa kelompok 8 yang mewakili? Saya Pak, Bu. Ya. Silakan Pak. Oke, sudah tampil ya. Iya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau warahmatullahi wabarakatuh. 5 orang, yaitu Pak Rukyat, saya sendiri, Pak Hari Sampurno, Pak Lukmanul Hakim, Haji Lili, dan Haji Mulyakub. Ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh para kelompok yang sebelumnya sudah memenuhi juga. Saya jadi agak bingung emang benar menyampaikan apa lagi. Tapi tidak ada salahnya kami mencoba membahas tentang mungkin yang harus kami di sini akan lebih menitik beratkan masalah kompetensi pengawas, karena kalau tidak ada kompetensi mau bagaimana menyampaikan memenuhi tugas dan fungsinya. Ini yang saya pikir ini yang menjadi modal utama bagi seorang pengawas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang pertama jelas kompetensi kepribadian yang di dalamnya sudah diterangkan oleh kelompok 1 barusan, masalah akhlak. Ya. Jelas itu tolak ukur daripada kecerdasan religi dan sosial. Yang selanjutnya kompetensi supervisi manajerial, memahami banget bagaimana memanage. Yang selanjutnya kompetensi supervisi akademik, ya ini jelas didasari dengan pengetahuan yang mumpuni tentang kepengawasan. Dan ini juga yang menjadi tolak ukur. Kadang-kadang mohon maaf, di kita masih terkesan yang namanya pengawas itu masih agak gaptek. Mungkin saya pikir ini tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa menguasai berbagai IT sehingga kita tidak tertinggal dengan guru binaan kita. Yang selanjutnya kompetensi evaluasi pendidikan. Ya, bagaimana mengevaluasi sebuah pendidikan, saya pikir ini jadi tolak ukur sebuah kecerdasan seorang pengawas. Dan kompetensi penelitian dan pengembangan, serta yang terakhir kompetensi sosial. Saya pikir ini 6 kompetensi ini yang menjadi tolak ukur bagi berjalannya tugas dan fungsi seorang pengawas. Yang dimana sebagai tugas pokok pengawas itu sendiri, ini mengulang kembali yang tadi, ya, melaksanakan tugas akademik dan manajerial secara utuh, dan di dalamnya itu sendiri menyusun program kepengawasan. Kadang-kadang kita bisa menyusun, tapi disertai dengan kemalasan yang akhirnya copy paste lah yang terjadi. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar, teknik penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Ini mungkin sebagai tambahan. Dan sisanya saya pikir ini sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 5 kalau salah. Dan sama banget masalah pengawas sekolah muda,
pengawas sekolah madya, dan pengawas sekolah utama. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin hanya itu sekedar untuk menentukan aja. Jadi kita lebih terkonsentrasi kalau di sini lebih kepada kompetensi pendidikan. Kompetensi pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Rukia. Tinggal 2 lagi ya, 2 kelompok Ya, lagi ya. 67, silakan. Kelompok Antara 67. Iya. 6 dulu atau 7 dulu? Mangga. Kelompok 6, 7. Kelompok 6, Pak Hari, Pak Junaidi, Pak Asep, Pak Anta, Pak Duade. Kelompok 7, Pak Usup, Pak Wid, Pak Nurdin, Pak Dadan, Pak Endas. Silakan. Halo. Ya. Belum, Pak. Ya, silakan. Santai, Pak, asal jangan sampai maghrib. Maghrib buka puasa. Maghrib saatnya berbuka puasa. Ngantosan ada maghrib pada dan Rosadi sibuk nyari itu. Singkau. Aduh, channel. Ya, Ata, kelompok 7. Iya. Silakan. Aduh. Sip. Hebat Pak Ata lah. Siapa Pak Ata? Iya ya. Kelompok 7 ya. Nah, Ata. Kelompok 6 Pak Ata. Kalau kita pindahkan lagi nggak ini, Pi? Tidur. Silakan Pak. Lagi di set dulu, Bu. Ya. Boleh. Pak Dadan, Cincau atau siapa Pak Dadan? Mau buka bersama? Buka. Pak Dadan. Nembe bala-bala. Buka bersama virtual. Iya, Abdi mana caket ke BDK? Kabu Asi. Terloncat jiwanya. Iya. Sok di atas satu Pak di dia. Nyenak bala-bala. Ya, mangga Pak Ata. Pak Ata. Oke. Masih di Pak Ata Halilintar. Oh, masih di set. Ya. Oke, share screen aja langsung, Pak. Masuk. Wis, hebat. Apa ya? Sok silakan ngetik dulu aja, ngetik dulu. Ya, siap. Pak Dadan. Intasela kuno sanes. Intasela kuno sanes juga damal kene. Ya, mangga. Pada kelompok kelompok 7 heula mangga. 7. Ini kelompok berapa Pak Faisal? 6. Kelompok 6 Pak. Kelompok 6. Kelompok 6 Sebelah. Ya. Ini Pak kelompok 6 Pak. Mangga. Ya, kelompok 6 silakan ya. Pak. Saya sudah siap menyimak Pak dari tadi Pak. Ya, siap. Kelompok 6 itu ya Hari Hairudin. Iya. Haji Junaidi, Asep Jambulol, Atta Samuata, dan Pak Bu Ade Sahdia. Iya, itu kelompok kami Pak. Kebetulan tadi kami itu sempat bingung ya karena sempat masuk 2 ya, kelompok 6 sama kelompok 8 ya.
Tapi ya sama saja, mau baik di 6 atau 8 juga sama. Ya. Sekarang saya akan ya memaparkan sekalipun ya pasti sama, karena bahannya juga sama, ya pasti ini banyak kesamaan. Ya, di sini tugas pokok pengawas ya adalah melaksanakan tugas ya pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Ya, ini ya ini dibagi menjadi 3 menurut jenjang jabatan sebagai berikut, yaitu pengawas muda. Yang pertama itu menyusun program pengawasan, melaksanaan pembinaan guru, memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi, lulusan, standar penilaian. Yang keempatnya melaksanakan penilaian kinerja guru, yaitu untuk ya jenjang yang lebih lanjut. Ya. Berikutnya melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. Yang keenamnya menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di lingkup di KK GIMPI ya dan sejenisnya. 7. Melaksanakan bimbingan pada pelatihan profesional guru, dan yang terakhir mengevaluasi hasil pembinaan dan penilaian. Dan profesional guru ya. Yang berikutnya pengawas sekolah madya sebagai berikut. 1. Menyusun program pengawasan, melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Yang ketiganya memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang berikutnya melaksanakan penilaian kinerja guru ya, dan atau kepala sekolah. Yang kelima, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. Yang keenamnya menyusun program pembinaan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Yang tujuhnya melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Ya kalau memang cukup ya saya juga tadi ya pasti banyak yang sama, udah di itu aja lah, lihat saja nanti. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih Pak Atta. Ya, oke, kelompok terakhir kelompok 7 ya. 7. Silakan kelompok 7, siapa yang mewakili? Ini dosen ngajarin nggak ngerti. Kelompok 7. Pak Rukri, Pak Usup. Pak Usup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi tanya Faisal sebagai apa dia Pak Faisal sebagai apa? Putar kelas ya? Udah putar kelas kali. Kita ini harus gini. Mana ini? Begini. Ini lihat nih. Ini.
Ini. Nah, Itu yang kotak yang atas. ini. Halo Pak Usu. Lanjut. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usup, Yang bangga Pak terhormat Usup. Pak Usup di mana Sukabumi ya? Ibu Wei, Iya. kami dari kelompok 7 dari Kabupaten Sukabumi. Kebetulan saya ini terlempar terus, Bu. Lempar. Iya, Lempar ya Pak Usup. Ya. Masa Pak Usup. Bukan dia sudah diedit sama Bunda. Yang sudah diedit sama Bunda. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah. Belum lagi kalau dia. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terlempar. Ibu yang saya hormati, Tuan kelas yang saya hormati, kami dari perwakilan kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Yusuf Yadi, dengan Bapak Kawi, Nur Perudin, Bapak Haji Dadan, Bapak Das, dan Ini kelompok Sukabumi ya. Ya. Mari connect. Berbangsa dan bernegara. Lanjut Pak Usup. Pak Usup langsung lanjut. Ya, silakan Pak Usup. Ya. Share screen-nya mana Pak Usup? Dari Sabang sampai Merauke pada negeri sekarang lagu-lagu Mohon maaf Pak Rohili ada daftar admin mohon juga di unlock mic-nya Pak. Pak Rohili mic-nya hidup. Dia sering gitu dia mah. Jadi lemah ya. Ada kendala Pak Usup? Pak Jundin nggak ada fotonya tuh. Ya ada kurangan di tanah nilainya baik. Pak Urip ya, nggak ada foto. Pak Jundin punya foto. Nggak ada di nolaknya. Tapi bilang gini. Gelap begitu tuh. Para Rohili ada daftar admin mohon juga Banyak di Pak yang unlock nggak mic-nya, memunculkan Pak. foto. Saya mau dikasih kolak. Anu saya Pak Usup. anu saya fotoan warna kolak. Mau dipasihan bonus. Ini bantuanku saya persen. Mau dipasihan bonus. Bagaimana Pak Usup? Pak Usup, ada kendala? Iya. Ya, Pak Usup, mangga. Ada kendala apa, Pak Usup? Terlempar. Oh, terlempar. Ya, kalau terlempar kita lempar lagi ya, masuk. Iya, dilempar saja. Coba yang Diantos ya, diantos. anggota yang lainnya Pak Usup. Pak Nurdin. Atau iya, boleh anggota kelompok yang lainnya. Anggota lainnya itu Pak Didin ada tak? Pak Dadan. Pak Dadan tuh, Pak Dadan. Pak Dadan Sudarjat. Background Pak Haji Jenal mah ada tempat makan, dapat sancang. Apal wae Pak Dadan mah. Pak Wit mana Pak Wit? Abong-abong itu kan jalan-jalan Pak Dadan ini apal. Pak Wit, terus Alhamdulillah. Pak Nurdin. Mana Pak Nurdin? Lagi hilang dia. Pak Nurdin lebet Pandas. dibantos ku nu sanesna. Bagaimana Pak Usup? Bisa langsung masuk suaranya? Ke ayah, ke lu.
Coba bicara Bapaknya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada? Ada suara. Sinyal. Suaranya ada. Ya, silakan Pak. Kalau nggak bisa share screen nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa. Ya. Di Itu terkendala itu Bu, apa namanya? Sinyal. Ya, silakan saja langsung aja dibacain. Langsunglah, Pak Usup lah. Iya, mangga. Tetap suara kita agak kedengaran sama Pak Usupnya. Ada, Pak. Ya, dibaca dulu aja ya. Baca. Dibaca saja. Ini untuk kelompok penampilan terakhir kami dari kelompok 7. Sebenarnya dari rekan-rekan pengawasannya tadi sudah hanya dari kelompok 7 menambahkan saja ini dari jenis tugas pengawasan akademik dan manajerial. Terdiri dari 2 poin yaitu subunsur tugas dan butir kegiatan. Dari subunsur tugas ini ada 5 poin. Yang pertama penyusunan program, yang kedua pelaksanaan program, yang ketiga evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, yang keempat membimbing dan melatih profesional guru, yang kelima pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Kemudian dari subunsur tersebut untuk poin A penyusunan program terdiri dari 1 butir kegiatan yaitu menyusun program pengawasan. Kemudian butir yang kedua pelaksanaan program terdiri dari 3 butir. Yang pertama melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Yang kedua memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Yang ketiga melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Kemudian butir yang ketiga dari subunsur tugas pengawasan yaitu evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Terdiri dari 2 poin. Yang pertama melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. Yang kedua mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian dari subunsur tugas yang membimbing dan melatih profesional guru. Ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama butir kegiatannya 1 menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Yang kedua melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru atau kepala sekolah. Butir kegiatan yang ketiga melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah, informasi dan manajemen. Butir kegiatan yang keempat mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Butir kelima, bimbing pengawas muda dan atau pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok. Butir kegiatan yang keenam melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan. Kemudian subunsur tugas yang kelima pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Butir kegiatannya yaitu melaksanakan tugas kepengawasan di daerah yang terpencil atau terbelakang daerah. Terbelakang daerah ya, dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Mungkin itu saja Ibu yang dapat kami dari kelompok 7 sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya sudah selesai ya dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Terima kasih pada Pak Lukman dari kelompok 1, Pak Rifki kelompok 2, Pak Dadan dari kelompok 3, Pak Anwar dari kelompok 4, Bu Kulsum dari kelompok 5, Pak Atta dari kelompok 6, Pak Usuk dari kelompok 7, dan Pak Rukiat dari kelompok 8. Nah, untuk pemapar nanti saya kasih bonus 1 angka dari anggota kelompok lainnya ya, sebagai bentuk reward. Oke, Bapak dan Ibu, terkait dengan Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Jelas, jelas. Ya. Terkait dengan tupoksi Bapak dan Ibu selaku pengawas ini semuanya sudah sangat fasih ya, sudah sangat lancar. Apa saja sih yang menjadi tupoksi Bapak dan Ibu itu, gitu ya? Baik itu di posisi pengawas muda yang paling rendah ya, karena di pengawas tidak ada pengawas pertama ya Bapak dan Ibu. Mulai dari 3C, pengawas muda, kemudian pengawas madya. Pengawas utama sudah ada belum? Belum ya. Oh, silakan. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa mencapai ya. Oh, siap, harus ya. Katanya takut pengawas utama tambah 65. Kayak Lukman calon. Oh iya, 65, nggak apa-apa. Kenapa nggak usah takut dengan 65 gitu ya? Ya, si Abah Bu takut 65. Sudah ada rempo. Iya. Awas aki-aki yang gini. Aki-aki. Iya. Iya. Jadi ada berdasarkan gradasi itu ya, dari muda, madya, utama, ada cuman sedikit-sedikit perbedaannya gitu. Tadi pengawas muda fokus di 4 standar nasional pendidikannya di akademik ya. Kemudian di madyanya sudah ke 8, kemudian di utamanya nambah, jadi wilayahnya bisa sampai ke provinsi gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu kalau sudah pengawas utama kan dari Garut bisa ke Depok gitu, dari Depok bisa ke Banjar dan seterusnya ya. Jadi nggak hanya di Kanmenagnya aja ya Bapak dan Ibu. Oke, kemudian regulasi yang kita pegang masih tetap regulasi yang lama, mulai dari Permenagpan RB nomor berapa tadi Bapak dan Ibu tentang 21/2020. Iya, nomor 21 tahun 2010. Kemudian kemudian karena kita 143. Iya, 143. Kemudian karena tambahan kita ada di Kementerian Agama. Jadi dilengkapi dengan PMA. Iya. PMA-nya yang terbaru masih di tahun 2013 ya. Jadi belum ada. Ya, belum 2016 ada. Bu yang terakhir. 2000 berapa? 2016. 2016. 2016. Ya, 2016. Berarti sudah 5 tahun. Iya. Oke. Sudah ada yang agak baru gitu. Tapi semuanya itu adalah ketiga PMA itu tentu saja sebagai suplemen dari apa yang sudah diterbitkan oleh Diknas maupun oleh Permenagpan RB. Akan tetapi kita tetap mengacu pada tupoksi itu, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di madrasah ini mampu lebih membawa madrasah menjadi madrasah yang hebat, madrasah yang bermartabat ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu yang dinas di sekolah umum juga sama halnya tadi ya. Ada Bapak Ibu yang bertugas di pengawas PAI ya. Iya. Nah, saya pengen nanya nih Pak Lukman, ada pengawas PAI SMP. Nah, ada Iya Bu. Iya Bu. Nah, kaitannya tadi dengan supervisinya gitu ya. Kalau di sekolah umum itu kan berarti Bapak hanya fokus di akademik standar. Di akademik itu ya. Iya, nah, akademik. Di akademik. Nggak ada. Iya. Iya, jadi 4 yang lainnya nggak ada. Nah,
artinya ketika Bapak Pak Lukman melaksanakan 4 tupoksi itu bisa lebih optimal sebenarnya ya Pak ya, karena tugasnya lebih sempit gitu, jadi bisa lebih fokus pada pembinaan gurunya ya Pak ya. Cuma tunjangan nggak maksimal gitu. Tunjangannya kenapa? Oh, Nggak tunjangan maksimal. Mohon. Kenapa? Tanya aja Pak, si Abah. Tanya Abah. Oh, kenapa Pak? Kita tidak punya tunjangan pengawas, Bu. Nah, apa ini, Bu? Maksudnya apa, Bu? Sebetulnya, Bu, begini. Ini berdasarkan pengalaman ya, karena yang ditanya saya. Iya, jawabannya ya pengalaman. Iya, bagus Pak, buat ini juga buat pengetahuan kami juga. Gimana Pak? Seperti kita maklumi dan pahami bersama bahwa pengawas di Kementerian Agama ini kalau dulu kan bersatu antara pengawas madrasah dengan pengawas PAI itu include gitu. Jadi dengan kemunculan regulasi baru makanya terpisah sehingga ada penyebutan pengawas madrasah, ada penyebutan pengawas, ada kelompok pengawas sekolah. Iya. PAI. Tadi ya PAI ya? Iya. Sementara pengawas PAI itu kan terdiri dari 2 instansi. Pertama dari yang diangkat oleh Kementerian Agama, yang kedua dari Dinas Pendidikan atau Pemda atas rekomendasi daripada Kementerian Agama. Sebetulnya Ibu, dari pengalaman saya sebagai pengawas PAI itu lebih unik, lebih menantang dan lebih menyenangkan sebetulnya. Betul, iya. Nah, artinya apa? Kita bisa membangun jejaring yang lebih luas. Kita bisa masuk ke sekolah di mana dalam pengelolaan sekolah dari mulai SD sampai SMA SMK itu adalah pengelolaan yang di luar Kementerian Agama. Jadi akan lebih banyak menyerap pengalaman walaupun kita main di 4 standar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada sedikit asumsi dari baik itu dari pengawas umum, pembina dan sebagainya, terutama bagi kawan-kawan yang diangkat oleh Kementerian Agama, oleh Kementerian Agama, seolah-olah gimana gitu ya. Tapi juga di samping itu juga ada asumsi lain dari pengawas PAI yang diangkat oleh Dinas Pendidikan. Tapi saya katakan tadi itu sangat unik, menarik dan menyenangkan dan pasti akhirnya menyenangkan. Itu PAI itu. Lain dengan madrasah atau pengawas sekolah gitu. Tetapi dari pengalaman sekali lagi yang bisa saya dapatkan dari pengawas PAI itu adalah jejaring yang lebih luas, di mana kita banyak berhubungan dengan orang-orang seperti saya yang diangkat oleh Kementerian Agama ya, di luar institusi Kementerian Agama. Itu menambah pengalaman, wawasan dan sebagainya. Itu Bu, terima kasih. Oke. Itu jadi sisi kelebihannya ya. Jadi bisa bergaul malah lebih luas dari tidak hanya dari Kementerian Agama ya. Oke. Betul. Iya. Oke, terima kasih Pak Lukman. Nih saya pengen mendengar nih suara Bu Haji Jubaidah. Ada? Ibu Haji Jubaidah? Klik Bu, mikrofonnya klik Bu. Jubaidah klik mikrofonnya. Ya, silakan Bu Jubaidah. Iya. Bagaimana Bu, Ibu dinas di Kementerian Agama ya, di pengawas Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Iya, Kabupaten Bogor. Ya, betul. Selama ini bagaimana pengalaman Ibu bertugas sebagai pengawas ya? Pengalaman saya karena kebetulan ada di pelosok, Bu ya. Jadi sinyal saya yang selalu bermasalah. Ya. Ibu sinyal yang pengawas pengalaman. Sinyal si Bapak. Oke, gak apa-apa. Pengalaman Ibu bukan di diklat, berarti pengalaman Ibu ketika Ibu turun ke madrasah gitu, Bu. Ke madrasah. Gimana? Selama ini alhamdulillah saya sebagai pengawas pembina di madrasah, respon dari para kepala madrasah sangat sekali baik ya Bu ya, sangat sekali diharapkan begitu. Betul ya. Ya.
Oke, terima kasih Ibu Haji Jubaida. Ya. Oke, kemudian Pak Lili, saya belum dengar suara Pak Lili. Pak Lili ada? Pak Lili. Ciamis. Ciamis. Mana Pak Lili, Ciamis, Pak Lili. Sinyal, Pak Lili. Pak Lili tegak sinyal. Daya sambil ngantosan Pak Lili. Pak Ayi, Bu, ayah Pak Ayi. Ibu Mas Kana. Yang muncul Pak Didin. Ya Bu, Saya Bu. Saya Bu Asi. Ya, mangga Ibu Mas Kana. Gimana Bu pengalaman Ibu? Bogor juga ya, Ibu Mas Kana di Bogor. Sama Bu. Ya. Kami di Bogor berlima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa jadi ajang silaturahmi ke Jadi teman-teman sesi yang berbagi lain nih. pengalaman. Ya. Pengalaman selama jadi pengawas, Pak. Bu, kebetulan saya bertugas di Kecamatan Bojonggede dan Ciseeng. Udah dekat ke kota ya? Ya, alhamdulillah kalau selama menjalankan tugas ya walaupun ada kendala itulah tantangan buat kita pengawas ya yang harus kita hadapi baik apalagi sekarang di masa COVID pandemi COVID-19 kita harus menjadi apa ya pendamping madrasah-madrasah kita. Paling tidak pembelajaran itu tidak terhenti dengan adanya COVID tapi tetap harus berlangsung. Alhamdulillah enggak nanti sih sekarang saja salah satu binaan kami sudah mulai uji coba PTM Bu. Pembelajaran tatap muka memang kami terus mengawal agar PTM di bulan Juli itu bisa terlaksana. Itu ini baru uji coba saja. Itu Bu, saya kira pengalaman lumayan inilah harus energik jadi pengawas. Oke. Jalan-jalan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya. Betul. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Mas Kana. Ya. Satu lagi dari Pak Asep. Mana Pak Asep? Saya Pulau Ciamis. Oke, Cik. Ayat saya Pak Asep. Ibu Ayah. Oh, Ayah. Kumaha Pak Asep? Pengalaman Pak Asep? Pengalaman di Ciamis. Mararani. Ya. Alhamdulillah ya selama melakukan tugas sebagai pengawas kayaknya hal-hal yang banyak didapatkan itu adalah hal-hal yang mengasihkan sebenarnya Bu. Mengasihkan, menyenangkan, membahagiakan ya. Mengasihkan. Yang pertama memang dulu sebelum jadi pengawas saya memang jadi guru dan ketika jadi guru itu sekupnya terbatas berbagi ilmu hanya kepada para siswa. Akan tetapi ketika naik menjadi pengawas maka murid kami, murid saya gitu menjadi lebih banyak lagi. Bukan siswa lagi tapi para guru-guru itu, baik itu di sekolah binaan maupun di MGMP. Alhamdulillah di samping saya sebagai pengawas juga saya sebagai pembina MGMP Bahasa Arab dan cukup aktif MGMP Bahasa Arabnya sampai-sampai ketika ada event-event apapun itu semacam PAT, PAS, kemudian terakhir kemarin ujian madrasah. Itu ada suaranya ya Pak Sep ya? Oh, kurang bagus Pak ya suaranya. Udah jelas. Udah kenceng banget ini suara saya. Udah full. Jelas. Salah itu. Suaranya Bu. Jelas Pak, jelas. Lanjut gimana Bu? Lanjut. Ya oke. Jadi ini satu sisi saja saya karena salah satu tugas pembimbingan guru adalah di MGMP juga ini pengawas. Betul, iya. Nah, sampai-sampai MGMP kemarin ada tuntutan guru itu membuat administrasi sederhana. MGMP Bahasa Arab di Ciamis itu sudah mampu membuat RPP sederhana secara kolektif satu kabupaten itu untuk bahasa Arab khususnya. Itu sebagai bahan referensi aja untuk yang lain dan itu di bawah bimbingan saya selaku pengawas. Oke, hebat. Terima kasih dong. Itu sajalah. Yang lain-lain banyak ya. Sehingga di pengawas itu saya merasa senang Bu. Oke, ya. Pasti. Terima kasih Bu. Iya, oke, terima kasih Pak Asep. Iya, Bapak dan Ibu pengawas kita khususnya di madrasah itu memang lebih dari 90% madrasah kita adalah madrasah swasta ya.
guru-gurunya juga kebanyakannya guru-guru swasta. Sehingga kehadiran Bapak dan Ibu di madrasah itu benar-benar sangat dinantikan, ya, sangat dinantikan oleh guru-guru kita. Saya sering ketika ke daerah itu sering berkomunikasi dengan guru-guru, Bu, rindu, mereka itu sangat rindu dengan kehadiran Bapak dan Ibu pengawas di madrasahnya, gitu ya. Jadi kayak kalau peserta didik di kelas 2 mah menantikan gurunya, gitu, apa yang dikatakan gurunya itulah yang dilakukannya. Nah, sekarang di guru-guru sama apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu pengawasnya itulah yang dikerjakan, gitu ya. Sehingga kondisi seperti ini menantang Bapak dan Ibu untuk lebih maju lagi, ya. Jadi sehingga iklan apa ya, Honda gitu ya, selalu di depan gitu ya. Nah, Yamaha. Oh, Yamaha. Ya. Selalu di hati Honda mah, Bu. Iya, selalu di hati ya. Selalu di depan. Artinya ketika Bapak dan Ibu pengawas itu, kehadiran Bapak dan Ibu itu benar-benar sangat dinantikan oleh guru-guru kita. Mereka butuh sosok Bapak dan Ibu yang menjadi panutan tadi, yang berakhlakul karimah dan sebagainya, ya, menjadi panutan juga dalam kesuksesan kemajuan karirnya dan sebagainya. Sehingga tadi tantangan tadi Bapak dan Ibu untuk bisa menampilkan sosok pengawas yang mumpuni itu, ya, yang dari sisi kompetensinya tadi dari 6 itu memang sangat diharapkan oleh guru-guru kita di daerah terutama. Hanya ya mungkin yang belum bisa kita laksanakan berarti Bapak dan Ibu karena kita tidak jauh ya dari daerah 3T, terluar, terdalam, terbelakang. Daerah-daerah kita, ya, daerah-daerah kita alhamdulillah walaupun jauh ya Bapak Ibu, yang di Bojonggede atau yang di Garutnya kemana, ke Cikelet dan sebagainya masih bisa dijangkau lah ya dengan perjalanan darat. Itu satu hal yang harus kita syukuri juga. Nah, dari presentasi Bapak dan Ibu tadi, oke, itu sudah, artinya Bapak dan Ibu sudah membaca bahan-bahan yang kami sajikan di mata pelatihan 1 ini. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Tinggal nanti Bapak dan Ibu merubah sedikit-sedikit di masing-masing, ya, supaya entong plak teuing sami gitu ya. Jadi kelompok 1 kan tadi semuanya mengerjakan hal yang sama. Nanti tinggal diganti namanya. Nah, karena harus mengupload masing-masing gitu, jadi supaya Bapak dan Ibu bisa punya nilai masing-masing di mata pelatihan ke-1 ini. Jadi wayahna we gitu udah kantun ngopi pes pengintennya Pak. Kantun ngopi pes, tapi nanti di-upload di kantong tugas yang sudah kami sediakan. Hanya kami membukanya nanti jam 13. Jadi Bapak dan Ibu punya waktu 1 jam untuk memperbaiki sedikit-sedikit bila masih ada yang akan ditambahkan atau masih ada yang mau diperindah, silahkan gitu ya. Sehingga nanti jam 16 itu, jam 16 pas Bapak Ibu boleh meninggalkan laman PJJ ini. Jadi boleh di close itu laptopnya, atau yang menggunakan laptop, yang menggunakan HP bisa di close HP-nya, sehingga nanti besok kita ketemu lagi di mata pelatihan yang berikutnya gitu ya. Nah, tapi besok kita agendanya berbeda lagi. Tugas Bapak dan Ibu sekarang hanya tinggal memperbaiki yang presentasi tadi, tapi di-upload oleh masing-masing gitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Boleh bertanya. Waseh. Mangga, siapa? Pak Rifki, mangga Pak Rifki. Pak Rifki kedua ya, mangga. Di uploadnya boleh dengan PowerPoint-nya atau naskah saja? Boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PowerPoint. Maka silakan, saya tidak membatasi mana yang menurut kelompok Bapak yang terindah, terbaik, tersempurna. Boleh dua-duanya, Bu? Usah dua-duanya. Kenapa? Masalah 1 atau dua-duanya? 1 aja. Jadi misalnya gini, Bapak punya... Dihilangkan nama kan tadi saya bikin di bawahnya ada
nama kelompok. Iya, di bawah nama kelompoknya tetap aja di bawah. Iya, tetap nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya, nama kelompoknya hanya Ibu ngupload sendiri di kantong tugas Bapak dan Ibu. Jadi di rumah Bapak dan Ibu simpan itu hasil kerja Bapak dan Ibu, walaupun nanti hasil pekerjaannya sama. Gitu ya? Oh iya, Bu. Oh iya, Bu. Oke. Boleh bertanya lagi, Bu? Mangga, Pak Didin. Mangga, Pak Didin. Ya, pertama saya mengapresiasi kegiatan ini cukup bagus. Hanya permintaan satu, Bu. Kalau bisa PJJ bukan aja. Dikat ini ingin ketemu lagi BPD, saya rindu sudah sekian tahun nggak ketemu. Jadi kenapa DDDK apa? Pak Didin hayang tiasa lari-lari di lapangan tenis ya. Yang upacara deh, Bu, yang di setrap deh masih yang manual, hayang di setrap. Insya Allah nanti kalau sudah diizinkan oleh gugus COVID. Tahun kemarin kami tidak bisa mengadakan. Tahun ini rencananya kami pengen mengadakan yang reguler, tapi sejauh ini sampai bulan April ini gugus COVID-nya belum mengizinkan. Padahal itu kasur kos lalapuk Bapak dan Ibu. Tidak ada yang Bapak Didi. Iya, sama ya Pak Din ya. Alasannya kenapa? Pak Didi. Mangga Bu Haji Jubaida, mangga. Ibu punten. Jadi begini, apa yang nanti akan saya buat resume atau perbaikan dari presentasi tadi, nanti kan secara individu mengupload, baik melalui Word atau PowerPoint, Nah, apabila nanti setelah taraweh malam dikirimnya, boleh Bu? Jangan. Jam 4 sonten. Sekarang aja jam 4 lah. Bu Haji, gini kan tadi. Kalau di uploadnya pada jam pelatihan, ya Bu ya. Jam pelatihan ini kita berakhir nanti jam 16 ya. Kalau Ibu menguploadnya di sebelum jam 16 itu tidak terkena pemotongan, Bu ya. Tapi kalau Ibu mau menguploadnya nanti setelah taraweh, boleh diupload, tapi nanti akan kami kurangi dari sisi waktu. Gitu loh. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Potong 5%. Daripada gitu ya. Ya, terima kasih. Jadi usahakan di bawah jam 4 ya. Di bawah. Mangga. Ya Bu, makasih banyak. banyak. Mau dipasihan Ibu. Di chat ada pertanyaan. Sudah dibuka belum, Bu? Di chat ada pertanyaan. Mangga kayak cantik. Apa pertanyaannya apa belum kebaca? Itu kantong tugasnya sebelah mana katanya Bu? Kantong tugasnya sebelah mana Bu? Kantong tugasnya masih disembunyikan. Udah dibuka katanya, udah neng video udah dibuka. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah dianggap sudah sempurna, sudah boleh dikirim gitu ya, sudah dibuka. Kantong tugasnya di mana? Ada di mata pelatihan 1 ya. Lihatnya di mata pelatihan 1 tugas dan tugas pokok dan fungsi pengawas serta etika. Kemudian Bu, kalau absen di mana Bu? Saya cari absen nggak ketemu Bu. Udah. Ini nggak absen. Udah tadi. Absen udah tadi di paling atas ya, di paling atas. Yang Zoom. Oh, yang Zoom nggak usah absen, nanti kan udah saya rekam langsung ya. Jadi Bapak Ibu terlihat di sini udah ada 40 tadi. Ya, saya dianggap terlambat Bu. Dari awal masuknya. Saya 80%. Kan hari ini mah ada diskon Pak, tenang. Gitu. Bu, boleh nanya lagi Bu? Besok diskonnya sudah nggak ada. Lama-lama sarang cincawa ini siapkan Pak. Bu, ingin kira-kira bulan apa Bu ada pelatihan lagi tatap muka Bu? Siapa lagi? Bu, ingin tanya positifnya tanggal berapa pelatihan tatap muka lagi? Pelatihan PJ ini juga banyak kendalanya Bu. Satu, dua, saya juga kelabakan babak belur ketika di awal masuk ini bingung. Tadi dibantu sama Bu Vidya. Malah saya instruktur sensitif padahal tahu lah gitu. Tapi alhamdulillah sudah on the track sekarang.
karena ini LMS yang baru, ya kami juga tahu kan dunia BDK dulu dengan sekarang nggak pakai LMS. Tapi insya Allah saya sudah belajar sambil bertahap lah gitu ya. Jadi apa konfliknya gini lah. Kenapa ada DDTK pelatihan di tempat kerja itu kan boleh atau enggak? Saya di Bandung sering pelatihan itu. Kenapa di BDK nggak boleh, Bu? Saya lebih cenderung BDK lagi pintu yang bertahap sesuai dengan kuota. Karena beda aura pelatihan bertatap muka berbeda sekali, Bu. Beda aura. Betul gitu. Artinya betul-betul ini kemandirian dan saya sulit siapa bertanya juga. Iya. Jadi mohonlah di bulan Juli on lah. Iya, Pak Din gini. Sebetulnya kami juga sangat ingin dengan seperti halnya juga Bapak Ibu peserta didik ya, meritos tekiat hoyong sakola gitu kan. Kami gitu ya. Sami di BDK juga salarus meritos tekiat hoyong ayanu peserta diklat anu kadir. Yang upacara Bu. Ya, yang upacara gitu ya, yang hukuman Bapak berapa. Yang pesan oleh-oleh. Sholat subuh di absen. Ya, absen kan Widi gitu ya Padinya. Absen kan Widi gitu. Duka tapi Widi pada dipasikeun iraha tuh si Neng Widi teh. Aya ge Neng Vidia di dia teh gitu. Neng Vidia mager Bu tadi enggak matosan bercanda gini. Vidia tadi. Namanya Neng Vidia namanya. Neng Widi nama teh acan. Jadi diantos nya Padinnya. Siap. Nuhun Bu. Ya. Pak Didin rindu itu Bu, antrian di berkenaan dengan tugas-tugas. Iya betul Bu. Iya. Makan. Tugas sehat Bu. Ya ngapon tugas di kantong tugas Pak. Tugas ya. Iya. Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu pengawas yang saya hormati. Coba untuk melihat di kantong tugas. Iya. Namun ya di sini ada tulisan Anda bukan anggota grup manapun. Gimana ini? Nanti diperbaiki lah sih sebenarnya nanti saya bukan cari. pengajuan dalam kelompok. Nah ini jadi apa? Kesalahan. Tenang jangan panik. Abi mah sahabat adzan maghrib Bu. Membuat kepanikan ini. Iya. Nggak apa-apa. Ini kita sedang berproses dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dan salah sama tuh aya nu hoyong nyapanya hoyong pembelajaran seperti ini, tapi ini dipaksa karena keadaan gitu ya. Walaupun sudah dicanangkan sebenarnya dari sebelum adanya COVID juga kami sudah melaksanakan pelatihan jarak jauh. Nah, itu untuk kalau dulu PJJ itu tujuannya adalah menghemat biaya karena kami tidak harus ngasih transport Bapak dan Ibu gitu ya. Kami tidak harus menyediakan makannya, tidak harus menyediakan tidurnya gitu. Kalau dulu konsepnya seperti itu. Tiba-tiba sang COVID gitu kan memaksa gitu. Ini yang benar gitu. Jadi ya terpaksa begitu gitu ya. Jadi walaupun sekarang kita dalam keadaan terpaksa, tapi insya Allah Bapak dan Ibu jangan kalah sama guru-guru, jangan kalah sama adik-adik kita yang milenial gitu, yang IT-nya lebih maju gitu. Keur Bapak dan Ibu ayeuna lalengkah halu tenan naon lah gitu ya, semuanya berproses. Kita sambil belajar. Bu Haji. Mangga Pak Urip. Iya, saya Urip dari Sukabumi Ibu sekali lagi. Mangga, Pak Terima Urip. kasih ini atas Taya kegiatan gambaran ini. Pak Urip kemana taya gambaran fotona? Ini menghemat ini Bu, menghemat segala hal Bu. Menghemat segala hal gitu. Iya, mangga. Jadi Gimana, punten Pak saya Urip? tidak pakai kamera Bu gitu. Iya. Tapi memantau dari tadi kok Bu. Oke. Ini Bu, pertama saya mengapresiasi sebagaimana tadi Pak Didin dari Bandung menyampaikan. Saya pun bersama kawan-kawan Sukabumi mengapresiasi kegiatan ini. Karena dari sini kami dapat membayangkan bagaimana guru-guru kami di binaan kami juga beserta murid-murid yang selama ini pembelajarannya daring seperti kami hari ini. Ini luar biasa gitu Bu ya. Saya tahu persis itu Pak Didin itu jagonya IT Bu gitu ya. Foundernya VCT untuk Kemenak ini ya. Tapi ternyata beliau terkendala juga ternyata ya. Ini banyak sekali Bu sini. Elek Pak Lewadiawanya Pak Didin tanya. Banyak sekali Bu sini Bu. Pak Didin, Pak Dadan gitu ya. Dan kawan-kawan lainnya gitu. Tapi ya ini terkendala banyak hal gitu. Tapi alhamdulillah ternyata di balik banyak kendala ini
kami dihadirkan oleh BDK seorang admin yang sangat loyal, sangat fleksibel, siap melayani kami 24 jam gitu Bu Fadia. Neng Ini Bungsu, iya ya, siap, gitu, alhamdulillah iya. Bu gitu ya. Dengar cerita dari kawan-kawan, dengar cerita dari kawan-kawan luar biasa Bu gitu ya. Mereka sangat gitu, sangat ketat gitu Bu ya. Alhamdulillah. Pokoknya mau pamit tepang mas Yunana rempel gitu lah. Siap bawa dicadak mochi lah, siap lah gitu. Pak Urip mah modus, eta mah modus. Pasian mochi. Nah ini Bu apa namanya? Pintar. Kaitan pelaporan nih Bu. Iya. Kaitan pelaporan. Ini masih simpang siur Bu. Iya. Ada di grup sebelah ini ya memang tidak bermaksud membandingkan gitu Bu ya, tapi untuk memastikan juga gitu Bu ya. Betul ya. Ada yang harus saklek di PDF-kan gitu dalam Word dan di PDF-kan atau seperti Ibu sampaikan tadi luar biasa Bu, ini sangat membantu kami gitu, sangat meringankan kami. Insya Allah sebelum jam 4 pun bisa kami laporkan ini hasil tugas kami. Ini apa namanya ya apa adanya gitu, artinya di apa namanya tadi kami menayangkan PPT ya PPT-nya aja ya tayangkan gitu, tanpa harus merubah lagi gitu. Karena tak terbayang kalau misalnya harus dirubah, ini luar biasa Bu gitu ya. Di PDF-kan dan sebagainya ini butuh waktu, sinyal dan sebagainya gitu. Tapi ketika Ibu menyampaikan tadi terakhir silakan PPT yang ditayangkan tadi boleh diunggah apa adanya ya, ini luar biasa Bu, terima kasih begitu gitu. Namun sekali lagi kami butuh kepastian apakah demikian atau bagaimana gitu. Hidup PI. Bu. Itu Bu. Oke sebentar Pak Urip dan semuanya ya Bapak dan Ibu pengawas. Untuk di kelas saya berarti di kelas pengawas angkatan 2 ya. Ya Bu. Saya tidak memaksa Bapak dan Ibu harus di PDF atau harus di PowerPoint. Mangga semampunya Bapak dan Ibu ya. Jadi boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk PDF, mangga silakan semampunya Bapak dan Ibu asal Bapak dan Ibu menguploadnya pada jam pelatihan. Siap. Ya. Kalau pada jam pelatihan berarti lihat jamnya Bapak dan Ibu ya. Kalau di jam tadi yang di jadwal yang diupload di sana kan masih 45 menit. Nah, sekarang tinggal dikurangi 5 menit per JP-nya. Berarti nanti kita berakhir di jam 16 gitu. Nah, nanti setelah jam 16 baru nanti ada pemotongan. Ya ada diskon. Tapi sebelum itu tidak ada diskon. Mangga khusus untuk saya mah mangga badai di Word, badai di PDF, badai di PowerPoint, mangga silahkan. Atur nuhun pisan. Punten motong ya Pari Pinky. Ya gitu. Jadi biar Bapak senang, saya juga senang. Kasih upload buat Ibu. Ya, tepuk tangan. Barusan saya buka di Mangga Pak Rifki ya. Untuk upload itu di kantong tugas, itu di setiap topik ada kantong tugas. Ada, topik tapi di bawah ada kan. Hanya untuk yang sekarang di topik ini gitu. Jangan salah kamar ya. Ya. Untuk tugas yang hari ini berarti di mata pelatihan 1 gitu ya Pak ya. Topik 1 ya. Betul. Jadi jangan ngupload di yang materi besok atau jangan ngupload di yang BLC tadi gitu. Jadi pada kamarnya masing-masing. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Iya, sudah hampir jam 3. Bapak dan Ibu silakan saya kasih kesempatan untuk menyelesaikan semuanya. Barangkali ada yang masih pengen diperindah gitu ya. Kalau perempuan mah dikasih bedak, dikasih lipstik mangga gitu ya, biar kelihatan lebih cantik gitu ya. Mangga. Silakan, selamat beraktivitas kembali Bapak dan Ibu, tetap sehat, kita ketemu lagi besok ya. Jam 8 Bu ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih atas saran-sarannya, atas masukan-masukannya. Kita akhiri ya Zoom ini ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, saya izin duluan. Mana Pak Ketua? Pak Ketua?